Jepang selalu dipuja dunia sebagai simbol kedamaian utopia. Jalanan yang bersih tanpa noda kejahatan, tingkat pembunuhan terendah, dan kehidupan yang tampak sempurna tanpa cacat. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi yang menipu mata? Bagaimana jika kelompok kriminal paling kejam dan berdarah dingin di dunia ini sebenarnya bukan musuh yang diburu negara, melainkan sekutu bayangan yang sengaja dibayar oleh pemerintah untuk menjaga kedamaian palsu ini? Selamat datang di kedalaman rahasia gelap Kekaisaran Bawah Tanah Jepang, tempat hukum tidak tertulis berkuasa di atas segalanya. Konspirasi ini berakar sangat dalam, menyusup ke masa-masa kelam setelah Perang Dunia Kedua. Ketika negara hancur dan hukum kehilangan taringnya, pemerintah kepolisian kewalahan menghadapi gelombang kejahatan jalanan. Di saat keputusasaan mencekik, para elit penguasa membuat kesepakatan iblis yang disembunyikan dari sejarah. Mereka memberikan kekuasaan absolut kepada Yakuza untuk membersihkan pasar gelap dan mengontrol preman dengan metode mereka sendiri yang sangat brutal. Darah ditukar dengan stabilitas semu, dan sejak hari itu, kejahatan terorganisir berubah fungsi menjadi perpanjangan tangan negara yang paling gelap. Kengerian terbesarnya bukanlah tentang monopoli narkoba atau perjudian ilegal, melainkan bagaimana gurita sindikat ini menyusup ke dalam urat nadi ekonomi Jepang yang berstatus sah. Industri konstruksi raksasa, jaringan hiburan, hingga kekaisaran real estate, semua dikendalikan oleh tangan-tangan tak terlihat ini. Pemerintah dan para penegak hukum tahu persis apa yang sedang terjadi, namun mereka memilih untuk membutakan mata mereka sendiri. Mengapa? Karena Yakuza melakukan pekerjaan kotor yang tidak berani disentuh oleh birokrasi. Mereka menyingkirkan hambatan bisnis dengan efisiensi yang mematikan dan nyaris tak meninggalkan jejak. Hubungan ini adalah bentuk simbiosis parasit yang paling mengerikan di era modern. Para politisi korup membutuhkan dana kampanye tidak terbatas dan perlindungan mutlak untuk rahasia-rahasia memalukan mereka. Sebagai imbalan, Yakuza mendapatkan proyek raksasa bernilai triliunan yen serta imunitas gaib untuk beroperasi tanpa rasa takut. Ketika ada skandal politik yang meledak atau pembunuhan tokoh penting yang mengancam kredibilitas negara, Yakuza dipanggil masuk sebagai tukang bersih-bersih. Mereka melenyapkan bukti fisik, membungkam mulut para saksi untuk selamanya, dan menumbalkan anggota kroco mereka demi menjaga para raja tetap bertahta dengan tenang. Anda mungkin bertanya di dalam hati, di manakah aparat kepolisian Jepang yang diagungkan itu? Kenapa mereka tidak menghancurkan sindikat mengerikan ini sampai ke akar-akarnya? Jawabannya sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Mereka memang tidak pernah diizinkan. Ada sebuah garis batas berdarah yang tak tertulis antara aparat hukum dan Yakuza. Selama kekerasan itu tidak memercik ke arah warga sipil biasa dan tetap terkubur di dunia bawah tanah, polisi akan dengan patuh memalingkan wajah mereka. Ini adalah tarian makabre, sebuah keseimbangan horor di mana keadilan sengaja disumbat demi kepentingan iblis yang jauh lebih besar. Bukti paling nyata dan menyedihkan dari konspirasi berdarah ini terungkap ketika Jepang dilanda bencana nuklir yang sangat tragis bertahun-tahun silam. Ketika radiasi membunuh semua harapan hidup dan pemerintah berdiri lumpuh dalam kebingungan, tahukah Anda siapa yang dikirim untuk membersihkan puing-puing radioaktif yang mematikan itu? Bukanlah prajurit negara, melainkan pekerja bayaran yang direkrut paksa oleh perusahaan cangkang milik Yakuza. Sindikat ini mengumpulkan orang-orang putus asa, tunawisma miskin, dan mereka yang tercekik jeratan hutang untuk menjalankan misi bunuh diri ini. Negara membiarkan pembantaian diam-diam ini terjadi karena tangan elit mereka tidak perlu ikut kotor. Di era digital modern ini, Yakuza sudah tidak lagi terlihat membawa pedang berlumuran darah di jalanan.
Mereka telah berevolusi menjadi monster korporat yang jauh lebih canggih dan mematikan. Undang-undang baru yang tampak sangat ketat di publik seolah dirancang untuk mencekik mereka. Tetapi teori konspirasi paling gelap mengatakan hal yang sebaliknya. Aturan hukum tersebut sengaja dibentuk bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyaring sindikat ini, memaksa mereka masuk lebih dalam merayap ke dunia cyber dan perbankan internasional. Berjas rapi dan tak terlihat, kendali mereka atas arus informasi kini menjadi senjata perusak massal. Jadi, di saat Anda berjalan santai menyusuri jalanan Tokyo yang terang benderang oleh lampu neon dan merasa sangat aman dari mara bahaya, ingatlah baik-baik bahwa kedamaian itu tidak pernah turun dari langit secara gratis. Ada harga berdarah bernilai tinggi yang dibayar secara tunai setiap malam tiba. Keseimbangan mengerikan ini dirawat oleh monster-monster yang terus bernapas di balik tirai bayangan. Dibiarkan hidup oleh tangan penguasa yang sama yang berjanji di depan televisi untuk melindungi Anda. Yakuza bukan sekadar mafia jalanan biasa. Mereka adalah skruk berkarat yang menggerakkan mesin besar sebuah negara. Pertanyaan sejatinya bukanlah apakah pemerintah sanggup menghancurkan mereka, melainkan mampukah negara ini bernapas satu hari saja tanpa kendali rahasia mereka?